Kalah lagi, minjem uang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran buat kalian semuanya udah klik video ini dan menyaksikan video ini sampai habis. Dan saya doakan semoga kalian semuanya yang menyaksikan video ini hutangnya terlunaskan dan rezeki kalian bertambah. Amin. Yap. Langsung aja. Oh iya, untuk yang belum subscribe channel ini silakan untuk subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasinya. Apakah ada orang Bali di sini? Atau ada yang pernah ke Bali sebelumnya? Jadi untuk kalian semuanya yang belum pernah ke Bali, saya doakan semoga bisa liburan ke Bali ya. Kenapa saya ingin sampaikan bahwasanya saya akan menceritakan asal usul dari Selat Bali. Ya, asal usul Selat Bali. Di Bali, suatu hari di Bali ya, hiduplah seorang Brahmana yang mempunyai nama Siddhimantra. Sang Hayang atau Batara Guru, Sang Hayang atau Batara Guru menghadiahkan Brahmana seorang istri cantik dan harta. Kemudian mereka menikah ya. Siddhimantra menikah dengan seorang perempuan yang dihadiahkan oleh Sang Hyang Widya ataupun Batara Guru, dan mereka menikah. Akhirnya mereka mempunyai seorang putra. Nah, putranya bernama Manik Angkeran. Lambat laun Manik Angkeran ataupun putra dari Siddhimantra ini menjadi seorang laki-laki yang dewasa, mempunyai tampan yang sangat rupawan ya. Kemudian ia juga pandai seperti itu. Namun putra dari Siddhimantra ini ia suka sekali berjudi ya, ataupun ia suka sekali bertaruh seperti itu, sehingga harta dari Siddhimantra ataupun bapaknya ini lama-kelamaan habis. Kemudian sang putra pun mempunyai banyak hutang dan karena kalah berjudi minjam uang, kemudian kalah lagi, minjam lagi, dan akhirnya banyak utang seperti itu. Dan kata Bang Haji, kemenangan dalam berjudi itu adalah awal dari kemiskinan. Wow, benar sekali berarti. Nah, kemudian setelah kalah berjudi dan mempunyai banyak utang, ia meminta uang kepada bapaknya. Setelah sang anak meminta bantuan ke ayahnya untuk membayar hutang, dan ayahnya pun tidak mempunyai uang karena karena hartanya sudah banyak habis oleh anaknya. Kemudian ia berpuasa dan berdoa kepada dewa. Tiba-tiba Siddhimantra ataupun ayahnya mendengarkan suara yang mengatakan Siddhimantra ada harta yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Besuki di kawah Gunung Agung. Pergi ke sana dan minta harta kepada naga tersebut. Seperti itu. Dia mendengar bisikan seperti itu. Kemudian Siddhimantra pun pergi ke Gunung Agung. Sampai di tepi kawah Gunung Agung, dia duduk bersila. Saat dia membunyikan bel, membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tidak lama setelah dia memanggil nama Naga Besuki, keluarlah naga. Kemudian dari sisik naga keluarlah emas. Keluar berlian. Seperti itu, dan diambil oleh Siddhimantra. Setelah mendapatkan hal itu semua, setelah mendapatkan emas, berlian, Siddhimantra mohon untuk undur diri, ya, untuk pergi meninggalkan Gunung Agung tersebut. Kemudian dia pergi sampai di rumah, harta yang ia dapat tadi kepada anaknya, dan ayahnya berharap agar putranya ini berubah, tidak berjudi lagi. Namun nasihat dari ayahnya tidak dihiraukan oleh Manik Angkeran ataupun putra dari Siddhimantra ini. Ia berjudi lagi, kalah lagi, minjem uang lagi, dan ia minta lagi kepada ayahnya. Namun mengetahui hal tersebut, ayahnya kecewa dan ia tidak memberikan sepeser pun kepada anaknya. Ia tidak tinggal diam, dan ia mengetahui bahwasanya ayah mendapatkan
hal tersebut dari Gunung Agung dan dari seekor naga besuki. Kemudian putranya tersebut berniat untuk mencuri bel yang dimiliki oleh ayahnya dan pergi ke Gunung Agung dan untuk menemui sang naga besuki yang bertujuan untuk meminta emas dan berlian seperti halnya yang dilakukan oleh ayahnya. Ada satu hal yang tidak ia ketahui, bahwasanya ia harus membaca mantra. Namun hal itu tidak ia ketahui, sehingga ia hanya membawa bel saja dan pergi ke Gunung Agung menemui naga besuki. Setiba di Gunung Agung, Manik membunyikan belnya. Akhirnya naga keluar dan Manik Basuki ketakutan melihat naga tersebut. Kemudian Manik Angkera mengutarakan niatnya kepada naga tersebut. Ya, semacam naga, mohon dong berikan saya sedikit emas dan berlian. Nah, setelah mendengar hal tersebut, sang naga bermurah hati memberikan emas dan berlian seperti halnya ayahnya waktu itu. Namun naga memberi syarat kepada Manik Angkeran, yaitu setelah mendapatkan emas agar kamu tidak berjudi lagi dan kamu harus merubah sikapmu menjadi lebih baik. Dan Manik Angkeran pun mengiyakan dan berjanji untuk tidak berjudi lagi ataupun tidak bertaruh lagi. Manik Angkeran pun kaget dan terkesima melihat emas berlian di hadapannya. Banyak sekali emas dan berlian. Setelah melihat hal itu, niat jahat pun muncul di pikiran Manik Angkeran. Karena tubuh dari naga itu adalah emas semuanya, Manik Angkeran akhirnya memotong ekor naga tersebut. Setelah memotong ekor naga tersebut, ia kabur, lari dengan ketakutan. Namun Manik Angkeran tidak mengetahui bahwasanya naga tersebut adalah naga yang sangat hebat, ya, sangat hebat sekali. Ketika ia berbalik badan menghadap Manik, naga tersebut menjilat kaki Manik Angkeran, dan ia pun menjadi debu. Mati Maniknya mati. Jadi debu karena dijilat oleh naga tadi. Ya salah Manik sendiri ya, kenapa ia menebas ekor naga tersebut? Naganya kan jadi marah dan menjilat kakinya sehingga menjadi debu. Terdengarlah hal ini oleh ayahnya, Sidi Mantra. Mendengar hal ini, Sidi Mantra sangat sedih sekali. Ia segera mencari naga besuki dan memohon agar anaknya dihidupkan kembali. Akhirnya sang naga pun mengabulkan permohonan dari Sidi Mantra dan menghidupkan kembali putranya dengan syarat mengembalikan ekornya. Setelah Manik Angkeran hidup kembali, lagi-lagi Manik Angkeran berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindakannya yang tadi. Sang ayah pun tahu kalau anaknya telah bertobat, tidak akan mengulangi hal-hal buruk lagi, akan berubah menjadi lebih baik. Namun sang ayah tetap tidak bisa hidup bersama dengan putranya lagi. Kamu harus pergi, memulai hidup baru. Dalam sekejap putranya menghilang. Dan tempatnya berdiri tadi, keluarlah mata air yang semakin besar. Nah, dengan semakin besar air yang keluar dari tempat berdiri dari putranya tersebut, maka dibuatnya garis yang memisahkan antara dia dan putranya. Dengan hal ini, maka terpisahlah antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Seperti itu. Nah, itulah tadi asal muasal kenapa adanya Selat Bali.
kenapa terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Seperti itu. Hal ini terjadi karena karena kekuatan Sidi Mantra yang ingin memisahkan dirinya dengan putranya, yang telah melakukan banyak perbuatan yang tidak ia senangi. Seperti itu. Wow, ini sebuah kisah yang luar biasa yang harus tetap kita jaga, ya. Jangan sampai kisah ini tidak terdengar oleh anak cucu kita. Well, terima kasih banyak. Itulah tadi ceritanya asal muasal Selat Bali, ya, yang terjadi karena sang ayah tidak mau bersama anaknya lagi, ya, walaupun anaknya sudah bertobat. Seperti itu. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk share video ini agar cerita ini tetap ada, ya, agar anak cucu kalian semuanya bisa mendengarkan cerita ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.